Ini Jami' Roksi, bisa ditengok di syarahnya wafi ba'di nusakhil matsni, dan di sebagian nasahnya kitab matan wasti'abur roksi bil mashi, meratakan kepala dengan usapannya. Amma mashu ba'dir roksi, adapun mengusap sebagian kepala fawajibun, maka hukumnya wajib. Ini untuk mengusap sebagian kepala hukumnya wajib. Tapi kalau seluruh kepala itu hukumnya sunnah. Nah, ini ada hal penting yang perlu kama sabaqah. Walau lam yurid naz'ama ala roksihi, seandainya seseorang tidak menginginkan naz'ama, melepas sesuatu, ala roksihi, yang ada di kepalanya, min imamatin, dari imamah. Imamah itu yang ini loh, kain di serban apa udeng-udeng, saya kurang tahu. Udeng-udeng itu warna biha, dan yang sejenis dengan imamah. Kamulah hukumnya dianggap sempurna bil mashi, cukup dengan mengusap alaiha, di atas imamah. Ini pengejar sunnahnya. Kalau wajibnya tetap mengusap sebagian kepala, tapi kalau mengusapnya seluruhnya itu bisa dengan penggantinya imamah. Wa mashu jami'il udhunaini, dan mengusap seluruh telinga dua. Seluruh berarti luar dalam. Zahirihima, luarnya udhunaini, wa batinihima, dan dalemannya udhunain. Bima'in, dengan air, jadidin, yang baru. Bima'in, dengan air, jadidin, yang baru. Ai ghairi balali raksi, bukan air hasil basahan kepala tadi. Wasunnatu fi kaifiyati mashiha. Nah, ini tetap tak bacakan, di syarahnya ada hal-hal penting yang harus kamu pahami. Sunnahnya fi kaifiyati mashihima, di dalam tata cara mengusap kafaini, udhunaini, ayyud khila musabbahataihi, jika seseorang memasukkan kedua ini apa namanya ini, driji telunjuknya, fi soma khaihi, di lubang telinga mutawadi, wayudiru, dan kemudian memutar-mutar, huma, kepada musabahataihi, alal ma'atifi, di atas lembitan-lembitan telinga. Setelah itu wa yamurro, dan wa ayyamurro, melewatkan atau memperjalankan ibhamaihi, jempol, kedua jempol mutawadi, ala zuhurihima, di atas punggung telinga luar maksudnya.
summa yulsiko, kemudian mempertemukan siapa mutawaddi kafaihi, kedua telapaknya mutawaddi, wahuma, sementara kafaihi tadi mablulatani, sudah membasahi keduanya, bil udunaini, dengan kedua telinga, istidharun, mablulatani bil udunaini istidharun, dengan istidhar. Istidhar kok istidhar kan? Dha kok tok? Istidharun. Dhahrun istidhar. Ini saya belum begitu ini istidhar dari kata dhahrun mungkin ya, dengan menunjukkan punggung ininya, punggung tangannya kan gini. Sunahnya coba diperhatikan, driji telunjuk itu masuk, setelah masuk tadi apa? Jari-jari ini bukan jempol dulu, ininya diputar-putar dulu, ini kan ada lengkukan-lengkukan. Setelah itu yang terakhir baru jempolnya itu dijalankan di istidhar ini loh. Di istidhar itu dhahrun, kata dhahrun. Coba perhatikan Ustaz Amri. Sini sama lengkuk atifihima. Ini loh, tek ini. Bukan hanya lubang tok. Atifihima itu lengkukan-lengkukan ini loh. Nah, ini kemudian baru yang terakhir tuh dhahrun istidhar nih. Pakai ibhamaihi dalam kondisi terbalik kayak ini, istidhar. Tak set, baru ini. Biasanya kan kadang ada orang yang tidak paham kan cuma jadi jeriji masuk ke lubang itu, kemudian diputar-putar di antara lembitan-lembitan telinga. Setelah itu baru jempolnya di istidhar, di yamurro istidharon kayak gini. Itu, tapi ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Bahkan mengusap telinganya sendiri itu hukumnya sunnah, bukan wajib, sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini tahlil itu kalau bahasa tempat kita orang Jawa itu nyunggar. Jadi ini jenggot di gini kan tahlil, nyela-nyelani. Tapi kalau bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa itu Ustaz? Saya tidak bisa membahasa Indonesia kan. Kalau tahlil lihati, saya berikan ilustrasi. Jadi jenggot itu gini kan. Nah, gini kan. Itu tahlil. Kalau jenggotnya Ustaz Amri sedikit kayak gitu, itu enggak usah kayak gitu, cukup aja. Tahlil itu sekelas punya saya kayak ini sudah tahlil. Sunnah. Al-Kahstati yang sangat tebal. Nah ini ada, kalau di sarah itu dijelaskan bi musallasatin minar rajuli. Di gini kan Pak itu 3 kali dari jenggotnya orang laki-laki. Amma lihyatur rajuli, adapun jenggotnya seorang laki-laki
Al-khafifatu yang tipis, kayak punya Ustaz Tamri itu tipis namanya. Kalau punya saya ini tebal. Waliyatul mar'ati, dan jenggotnya seorang wanita. Ini di fikih itu kadang kayak begitu. Kemungkinan yang belum terjadi kadang-kadang sudah dibahas. Saya tidak tahu kalau antum searching itu di internet apakah ada perempuan punya jenggot, Pak. Hampir-hampir tidak ada, saya belum tahu. Tapi di fikih sudah dibahas. Kalau seandainya ada seorang wanita punya jenggot. Wal khunsa. Khunsa itu kalau guru saya menerjemahkan dulu itu orang wandu. Wandu itu banci-banci. Nah, kategori banci itu sendiri saya ya kategori banci itu ya. Banci itu berkelamin ganda. Tapi memang ada itu ya? Oh ada. Kalau yang laki-laki tapi bergaya perempuan itu statusnya laki-laki kan? Ya kayak itu. Fayajibu tahliluhuma. Maka wajib bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan dan apa itu? Ama lihyatur rajuli al-khafifati wa lihyatul mar'ati wal unsa. Fayajibu tahliluhuma, malah wajib. Jadi kayak Ustaz Amir itu wajib. Adapun jenggot seorang laki-laki yang tipis, tidak tebal, dan jenggot seorang wanita dan unsa, fayajibu, maka hukumnya malah wajib tahliluhuma, untuk tahlil lihyatul rajul wa lihyatul mar'ah wa unsa. Wa kaifiyatuhu, tata caranya tahlil, ayyudkhila ar-rajul, seseorang atau seorang laki-laki memasukkan asabi'ahu, jari-jarinya si rajul, min asfalil lihyati, dari arah bawah jenggot. Jadi dari arah bawah. Jadi dari arah bawah ke depan. Ya, betul kayak gitu Ustaz. Jadi begini, dari arah bawah ke depan kayak gini. Itu sunnah. Wa takhlilu asabi'il yadaini, dan tahlil mensela-sela ini. Kalau itu artinya itu celah. Kalau tahlil apa itu berarti? Saya susah menerjemahkan tuh kata tahlil. Kalau orang Jawa itu nyela-nyelani kayak gini. Gitu. Tahlilu asabi'il yadaini, mentahlil kayak gini, ini tahlil. Jari-jari kedua tangan, warijlaini, dan kedua kaki. In wasolal ma'u ilaiha min ghairi tahlilin. Sunnah itu tadi jika airnya bisa masuk ke tangan dan kaki tanpa harus ditahlil, tanpa disela-selanya. Ya. Fa'illam yasil, jika airnya tidak bisa masuk celah-celah jari, illa bihi, kecuali dengan tahlil. Contoh, kal asabi'i, seperti beberapa jari-jari, al multafati, yang terlipat. Pernah enggak antum menemukan orang jari kakinya itu berlipat gini, pernah enggak? Ada ya?
Nah itu seandainya ada orang jarinya berlipat begini dan di air tidak mungkin bisa masuk ke situ kecuali ditahlilkan kayak gini. Bagaimana kalau kayak begitu? Wajib, maka hukumnya wajib tahliluha untuk mentahlil asabi. Wa illam yata'atta tahliluha, jika tidak terbilang mudah untuk mentahlilnya, liltihamnya karena dempetnya, saking rekatnya ini, ya, harumat, maka hukumnya haram fatkuka litahlil. Fatkuka itu memaksa ini, benggang untuk di sela-sela. Ini persoalan fikih itu kayak gitu. Jika mentahlil itu susah karena tangan-tangannya itu sangat dempet ini, maka malah haram. Ini ada kaidah al-amru idza tasa'a wa idza daqa ittasa'a. Segala sesuatu itu jika sempit maka jadi longgar, dan jika longgar menjadi sempit. Jika longgar itu kayak jenengan tangannya gini-gini kan longgar ini. Maksudnya longgar itu mau digerakkan kayak apapun kan bisa. Ini longgar. Maka hukumnya malah dipersempit. Penjenengan disunahkan untuk mensela-sela kayak begini. Ini hukumnya diperberat. Tapi kalau kondisinya itu susah sempit, misalnya punya jari itu kayak begini, dempet-dempetan kayak begini sampai susah dipisah, maka kesunahan tadi hilang, bahkan hukumnya berubah menjadi haram. Jadi tangannya penjenengan tuh dempet-dempetan kayak begini sampai gini kan tuh susah banget, orangnya masih kesakitan, maka hukumnya malah sampai tingkatan haram. Ini pada prinsipnya kalau fikih kayak begini, ini berdiri di atas sebuah kaidah fikih, usul fikih. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu akan bergeser dan berputar ma'a illatihi, seiring dengan elat dan alasannya. Kalau tangan digerakkan kayak gini kok gampang, ini berarti hukumnya sunnah. Tetapi kalau ini dipisahkan aja kok susah, maka hukumnya tidak sunnah, bahkan sampai tingkatan haram. Kang Huda pindah depan sini. Jadi kalau biasa duduk di belakang itu digondeli setan, kamu ngantuk malah. Ya depan sini nah. Udah ya, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqdimul yumna. Oh ini ada mana tadi Ustaz? Wa kaifiyatu tahlilil yadaini bitasbik warijlaini bi ayyabda bi hinsiri yadihil yusra min asfalir rijli mubtadi'an bi hinsiri rijlil yumna khatiman bi hinsiril yusra. Ini tata cara untuk mentahlil kedua tangan dengan tasbih kayak begini. Ini tasbih. Sementara untuk mentasbih kedua kaki yaitu bi ayyabda bi khinsiri yadil yusra, dengan jari khinsir. Jari ini khinsir, jari yang paling kiri, jari kiri min asfalir rijli, dari arah kaki yang paling bawah. Ini misalnya kaki kayak begini, Ustaz, kayak gini. Kaki ini di atas, khinsirnya bukan pakai kaki yang satu. Kalau tangan kan cukup pakai tangan sama tangan gini. So kalau kaki itu ini kaki pakai tangan, yang kaki kiri pakai tangan kanan kayak gini. Yang kaki kanan pakai tangan kiri. Itu cara.
Terus yang berikutnya wa taqdimul yumna, sunnah mendahulukan anggota yang kanan, aimin yadaihi dari kedua tangannya, warijlaihi dan kedua kakinya, kaki orang yang wudu, alal yusra dibanding anggota yang kiri. Itu sunnah. Wa taharatu salasan. Termasuk sunnah lagi adalah bersesuci salasan dengan 3 kali semua. Ini baik membasuh maupun mengusap itu disunahkan 3 kali semua. Mengusap ke sebagian kepala tadi juga 3 kali. Membasuh muka juga sunnah 3 kali. Yang nomor 1 itu wajib, yang nomor 2, 3 itu sunnah. Jadi kalau Ustaz Abdullah mau wudu tapi airnya cuma sedikit, maka cukup 1 kali saja, yang wajib saja. Yang kedua dan 3 tidak usah. Tapi kalau airnya melimpah banyak, wudu itu sunnahnya salasan 3 kali semua. Bisa dipahami nih ya. Ini ilmu mudoya yang segera dilaksanakan. Karenanya meski agak rigid saya jelaskan, tidak usah tergesa-gesa. Karena ini termasuk ilmu mudoya, ilmu yang sesegera mungkin dipraktekkan. Wal muwalatu, yang terakhir adalah mualah. Ini tatabu itu apa ya istilahnya? Habis ini habis ini itu terus berurutan gitu. Bukan tartib, yang dimaksud ini tatabu, bukan tanpa jeda loh maksudnya. Nah, ini di sarahnya dijelaskan aibit tatabu'i dengan berkesinambungan. Nah, ini tepat ini. Wal mualatu dan berkesinambungan. Wahya, yang dimaksud berkesinambungan, Allah yahsula binal udwa ini tafrikun kasirun. Jika di antara membasuh 2 anggota itu terpisah dengan pemisahan yang cukup banyak atau cukup lama. Jadi membasuh mukanya itu di sini, membasuh tangannya di kedong winong sana misalnya, itu namanya tidak mualah. Ya. Faslun, masuk ke pasal istinja saja. Faslun aihada faslun, ini menjelaskan pasal tentang istinja. Saya setelah paham Islam sebagai ideologi, membaca satu pasal pindah ke pasal yang lain itu terasa sekali sentuhan-sentuhannya. Sungguh Islam ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai anugerah yang agung sekali. Kesakralannya itu loh. Panjenengan cuma masalah istinja itu Allah Subhanahu wa taala memantau dan mengatur kita semua. Nabi Muhammad itu ngajari. Jadi kebayang enggak oleh antum? Mungsa cebok saja dari pipis dan dari qadhaul hajat ternyata apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali di segala bidang dia itu tak suruh tunduk kepadaku. Termasuk dalam hal istinja ini. Ya kan, istinja jenengan BAB itu ada nilai ibadahnya di situ. Letak ibadahnya dari mulai masuk kamar mandi,
masuk kamar mandi, masuk WC itu kaki kiri dulu apa kanan dulu? Kaki kiri dulu. Dan itu kalau penjenengan patuh dan tunduk berarti liak budun itu letaknya di situ. Sambil berdoa apa? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jenengan beribadah lagi. Berbeda di WC. Nanti belum cara doa. Tidak boleh madhep kiblat, mungkin nanti akan dibahas kayak begitu. Penjenengan ada nilai ibadah. Disitulah kelihatan sekali Islam sebagai ideologi yang mengatur seluruh kehidupan, dari mulai masuk WC sampai ngurus negara itu. Islam punya konsep itu. Faslun, ini pasal aifil istinjai, menjelaskan tentang tata cara cebok, wa adabi qadil hajati, dan adab atau sopan santun biabi. Ini pasal menjelaskan tentang cebok dan adab biabi. Wal istinja'u, cebok wajibun, hukumnya wajib, minal bauli, dari kotoran pipis, wal ghaiti, dan dari kotoran BAB. Ini sudah tahu ya, cebok hukumnya wajib. Wajib itu apa Mas Mikail? Kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Sederhananya kayak gitu. Batasan takrif, hudud takrif hadnya itu seperti itu, bahwa wajib itu kalau dilakukan dapat pahala, dan kalau tidak dilakukan mendapat siksa. Tentu saja itu atas dasar iman, bukan atas dasar adat. Adat wong bar BAB yo cebok monotok tanpa ada niatan di dalam hatinya ini tunduk dan patuh kepada Allah. Ya kayak orang sholat refleks itu, tidak ada pahalanya. Yo biasanya nak sholat yo rukuk sujud, tidak kayak begitu yang diinginkan. Tapi yang kemarin sudah dibahas, namanya niat itu apa? Qasdus syai', melibatkan otak untuk menyengaja bahwa hal ini dilakukan atas dasar ibadah, atas dasar ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Nah, ini ada yang perlu tak bacakan. Ai bil ma'i, dengan menggunakan air, awil hajari atau batu, wama dan benda-bendawi, fi maknaha yang sefakta, semakna dengan air atau hajar, mingkuli jamidin, dari tiap-tiap benda keras, tohirin yang suci, qaliin, intinya yang dapat mencabut kotoran, ghairi muhtaramin, yang tidak dimuliakan. Nanti di kitab Halqatur Rabi'ah, ghairi muhtaram itu benda yang tidak dimuliakan tuh seperti batu. Kalau yang dimuliakan itu seperti puhu, telo gitu. Itu istinja pakai apa? Mikail pakai ketela, Pak Kiai, ludak kuli. Ketela itu dimuliakan. Nah, pakai batu. Ini yang dimaksudkan. Kemudian benda-bendawi yang semakna dengan itu, maksudnya adalah kuli jamidin, benda-benda yang keras, yang suci, yang dapat mencabut dari kotoran. Kalau sekarang tuh pakai tisu padahal ya, tapi tisu dapat mencabut kotoran ya?
Di pesawat-pesawat tuh pakai tisu loh, bukan pakai batu. Nah kalau pakai batu yang senada dengan itu ya banyak sekali. Maksudnya bebannya pesawat itu berat sekali tuh, disiapkan kanggo mangkat haji. Loh batu-batu buat apa itu? Mbak pramugari ini buat nyiapin istinja, enggak kayak gitu. Cukup pakai apa? Tisu di sana. Dan kalau ada air sedikit, nyaris tidak ada air. Sedikit sekali. Karena juga belum lagi memperhitungkan keselamatan penumpang. Kalau sampai lantainya itu basah, lantai pesawat basah, dan kemudian itu ada kabel-kabel yang konslet, wah itu orang pesawat bisa jatuh semua itu. Ini sangat dihati-hati. Nah kondisi tertentu kayak begitu berarti tisu. Kekinian di zaman Rasulullah kan tidak tisu, cukup batu sama air gitu. Menurut hemat saya itu boleh. Tetapi yang lebih utama, ayastanjia, jika seseorang itu istinja, cebok, bil ahjari, dengan batu dulu. Setelah batu summa yutbi'uha, kemudian seseorang mengikut sertakan setelah batu bil ma'i, dengan air. Ini istinja yang paling sempurna kayak begitu. Pakai batu dulu, setelah batu baru pakai air. Ini istinja yang paling sempurna, paling bagus miturut pandangan ilmu fikih. Nah ini rada tak bacakan juga yang tengah ini. Wal wajib, yang hukumnya wajib, salasu mashatin, 3 usapan. Walau bisalah sati atrofi hajarin, walaupun dengan 3 pojok batu wahidin yang satu, itu yang wajib. Kalau istinjanya pakai batu. Yang wayajuzu, dan hukumnya jawaz atau mubah, boleh. Ayak tasiro, jika seseorang mencukupkan atau membatasi al mustanji, orang yang cebok, alal ma'i, terhadap air saja, tidak pakai batu, itu boleh. Hukumnya jawaz, tidak wajib. Diperbolehkan seseorang istinjanya pakai air tok, kayak penjenengan sami yang selama ini berlakukan pakai air. Diperbolehkan juga ala salah sati ahjarin, atau dia istinja pakai 3 batu tok. Yunki, yang bisa membersihkan siapa mustanji, bihinna, dengan alma, atau salah sati ahjarin, al mahallah, tempat keluarnya najis. Nah ini nak maca matan itu bisa menimbulkan salah paham. Di sananya dijelaskan 3 batu, 3 usapan tadi in hasolah, jika sudah betul-betul berhasil al inqa'u, membersihkan, biha, dengan salah satu ajar. Wa illa, jika tidak hasolah, sudah diusap pakai 3 batu itu belum bersih betul, zada, maka mustanji wajib menambah alaiha, di atas 3 usapan, hatta yunkia, sampai mustanji tadi hatta yunkia, sampai
berubah jadi bersih apa al-mahal. Wa yusannu ba'da dzalika taslis, dan disunahkan ba'da dzalika setelah itu, yakni ba'da yunaqo batal ingko atas lisu, melakukannya mengulang 3 kali lagi. Fa'in aroda, jika mustanji menginginkan al iktisoro, iktisor itu meringkas, apa yang paling tepat terjemahnya ya Ustaz Amri? Memilih salah satu, misalnya ada, kan tadi boleh istinja dulu pakai batu, setelah batu pakai air. Kalau seseorang ingin iktisor salah satu saja mencukupkan ya. Fa'in aroda, jika seseorang menginginkan al-iktisoro mencukupkan ala ahadihima, terhadap salah satu di antara batu dan air, falma'u, maka dia mencukupkan pakai air, afdolul, lebih utama. Jika seseorang ini ingin mencukupkan pilihan antara batu dan air, maka memilih air itu lebih utama dibanding memilih apa tadi itu. Kenapa? Di sarannya dijelaskan li'annahu, karena yang namanya air yuzilu, bisa menghilangkan apa alma ainan najasati, datnya najis, barangnya ain itu najis, barangnya itu loh, kalau ya barangnya najis itu saya mensifati bahannya, nanti malah ada yang kurang nyaman, nanti cicik. Bisa menghilangkan ain najasah wa akhariha, dan afar, bekas-bekasnya, mungkin baunya atau apa. Kalau tembelek ayam yang masih muda itu kan meskipun ainnya sudah dihilangkan, sudah dibersihkan, tapi asarnya itu masih bau sekali, itu namanya afar. Air lebih dimungkinkan untuk bisa membersihkan itu. Nah, hal-hal penting kayak gini sarannya tak bacakan. Wa syartu ijza'il istinja'i, syarat-syarat ini kalau di tempatnya si Mahir Rifai dikupas tuntas Ustaz tadi ya. Misalnya syarat dan rukun itu selalu syarat rukun ibadah. Wa syartu ijza'il istinja'i, syarat istinja dianggap cukup bil hajari, dengan batu. Ini syaratnya. Allah yajifal kharij an-najsu, jika benda najis yang keluar itu belum yajif, belum kering. Istinja kok setelah 2 hari ini sudah kering. Nah, istinja itu ya begitu selesai qadil hajat, ya langsung diistinja, ya jangan ngenteni garing. Kalau sudah kering maka istinja pakai batu hukumnya batal. Karena istinja itu ibadah, hukumnya batal, tidak sah. Yang kedua, wala yang takil, benda yang keluar tadi, yakni apa ya istilahnya itu, kotoran itu tidak berpindah an mahalli khurujihi, dari tempat kaki ke tumit sudah kemana-mana kok diistinjai, itu tidak sah istinjanya. Ini diingat-ingat betul, syarat-syarat istinja diingat-ingat betul ya. Jika najisnya itu tidak keluar dari tidak berpindah dari tempat keluarnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala yatro'a alaihi nasun akhahu. Dan tidak kedatangan najis lain ajna najsun akharu ajnabiyun yang lain anhu dari najis yang pertama tadi. Artinya yatro'a itu muncul baru alaihi terhadap mahal najsun akharu najis lainnya. Tidak boleh najisnya itu karena ada benda lain najis melu nimbrung di situ, tidak boleh. Fa inin tafa jika sirna sartun satu syarat saja mindalika dari tiga syarat tadi ta'ayyana maka jadi tertentu atau jadi wajib al-ma'u menggunakan air. Kalau salah satu syarat menggunakan batu tadi diperbolehkan kok hilang, maka wajib menggunakan air. Wa'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.